Oke, ini adalah tugas video KPPL yang berisikan tentang buku, ada buku tentang programming. Kita akan membahasnya dari bab 1 sampai dengan bab 4. Di sini saya Dodi Hartanto dengan NRP 52 dan beserta partner kelompok saya Faisal Rahman 52 Oke. Untuk bab pertama berjudul Welcome to Software Construction. Kita mulai saja. Untuk sebab 1.1, apa itu software construction? Sebenarnya kita sendiri udah bisa mengartikan ya. Software itu adalah perangkat lunak yang biasa kita gunakan sehari-hari di PC. Di PC kah, laptop kah, dan construction adalah pembangunan atau membangun sebuah perangkat lunak gitu. Dan mengembangkan software ini merupakan sebuah proses yang rumit. 25 tahun terakhir ini ilmuwan juga telah mengidentifikasi kegiatan yang berbeda ke pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Dan itu pun termasuk pertama itu pendefinisian masalah, pengembangan kebutuhan, perencanaan pembangunan, arsitektur software atau desain high level, desain detail, coding dan debugging, unit testing, tes integrasi, integrasi aplikasi itu sendiri, dan sistem testing di akhirnya, dan juga corrective maintenance setelah program aplikasi itu software itu sudah jadi. Tentunya dites dulu apakah ada problem dan lalu di maintenance kembali jika ada masalah. Nah, gambar figur ini ya menjelaskan menjelaskan pada halaman PPT sebelumnya, yaitu yang ini, definisi masalah, problem definition, requirement development, dan teman-temannya dan lain-lainnya yang tadi itu. Problem definition, requirement development, corrective maintenance, system testing, software interaction, software arsitektur itu berada di luar lingkaran abu-abu merah, oval hitam. Maaf. Oval hitam ini sendiri menjelaskan tentang construction. Jadi proses-proses yang dalam oval abu ini merupakan berada pada tahap construction-nya, dan yang di luar ataupun menyentuh sedikit itu hanya menyentuh sedikit pada construction, dan sisanya adalah seperti problem definition itu berada pada planning, bukan pada construction. Oke, next. Dan pada slide ini, penalaman slide ini, yang difokuskan adalah yang hurufnya di bold ya, ditebalkan pada di oval abu tadi. Itu coding dan debugging, integration testing, unit testing, construction planning, detailed design. Buku ini akan membahas lebih dalam tentang 6 aspek ini. Oke, next. Apa itu software construction continue? Berikut merupakan kegiatan spesifik yang terlibat dalam konstruksi, memverifikasi dasar kerja telah terencana sehingga pembangunan dapat dikerjakan dengan sukses, menentukan bagaimana kode Anda akan diuji, merancang dan menulis kelas dan rutinitas, membuat dan penamaan variabel dan konstanta bernama, memilih struktur kontrol dan mengatur blok pertanyaan, unit testing, pengujian integrasi dan debugging kode Anda sendiri, review desain dan kode tingkat rendah. Anggota tim lain dan mereka mereview kode Anda kembali, saling tukar, poles kode dengan hati-hati, dan mengintegrasikan komponen software yang dibuat secara terpisah. Kode itu untuk membuatnya lebih kecil dan lebih cepat. Subbab berikutnya, mengapa software construction itu penting? Jadi pada software construction itu bagian terbesarnya itu merupakan bagian terbesar dari pengembangan perangkat lunak ya. Sebelumnya kita planning,
Lalu eksekusi pada construction itu, di sana kita baru mulai membuat bagaimana software itu dibentuk. Lalu konstruksi adalah kegiatan sentral dalam pengembangan proyek benda. Ya, itu benar sekali. Kenapa? Karena kegiatan pusatnya ya di software itu. Seperti misalnya kita melihat sebuah uh, pembangunan rumah, ya, pembangunan rumah. Di mana pembangunan rumah itu sendiri uh, ada arsitek dan ada uh, sipil dan ada pekerjaannya dan ada semua aspek dalamnya ya. Arsitek pun merancang, lalu setelah perancangan itu selesai, lalu diberikan ke bagian konstruksi. Bagian konstruksi itu disitulah core atau inti dari pembangunan itu. Selanjutnya, dengan fokus pada konstruksi, produktivitas programmer individu dapat meningkat sangat besar. Ya. Lalu produksi konstruksi, source code seringkali satu-satunya penjelasan yang berada di perangkat lunak. Lalu yang terakhir, konstruksi adalah satu-satunya kegiatan yang harus dilakukan karena itu merupakan core dari pembangunan software itu sendiri. Oke, lanjut ke bab 2, itu metafora untuk pemahaman yang lebih kaya tentang pengembangan perangkat lunak. 2.1 yaitu pentingnya metafora. Pentingnya dari metafora. Perkembangan penting sering muncul dari analogi. Dengan membandingkan topik yang Anda pahami atau mirip, yang entah itu lebih baik atau lebih buruk, dan kita mencontohkan sesuatu gitu ya, gitu kita mengambil contoh yang penggunaan metafora ini disebut permodelan. 2.2, bagaimana cara menggunakan software metafora. Sebuah metafora software lebih seperti surat peta jalan. Ini tidak memberikan perintah Anda di mana untuk menemukan jawabannya. Ia memberitahu Anda bagaimana untuk mencarinya. Bukan ini loh jawabannya, bukan. Bagaimana? Tapi bagaimana bagaimana dia memberikan kita pola pikir untuk dan clue untuk mencarinya. Jadi mengolah pikiran kita untuk mencari tujuannya gitu. Nah, seperti di sini, sebuah algoritma memberitahu Anda bagaimana untuk pergi ke titik A ke titik B tanpa jalan memutar. Ada sisi perjalanan ke poin D, E, F, dan tidak ada berhenti jeda untuk mencium bunga mawar atau membuat secangkir kopi. Oke, next. Metafora umum pada software. Pertama, software permissive atau writing code. Metafora yang paling primitif untuk pengembangan perangkat lunak tumbuh dari ekspresi menulis kode. Tulisan metafora itu menunjukkan bahwa mengembangkan program seperti menulis surat, dasar duduk dengan pena, tinta, dan kertas, dan menulis dari awal sampai akhir. Ini tidak memerlukan perencanaan formal, dan Anda mencari tahu apa yang ingin Anda katakan saat Anda pergi. Next, software farming growing a system. Kadang-kadang orang berbicara tentang perangkat lunak tumbuh ketika mereka benar-benar berarti software akresi. Dua metafora yang terkait erat, namun software akresi adalah gambar yang lebih mendalam. Akresi, jika Anda tidak memiliki kamus berguna, berarti setiap perkembangan atau peningkatan ukuran dengan tambahan eksternal bertambah inklusi. Sebenarnya bab ini membahas bagaimana kita memodelkan coding, programming, bukan perkonstruksi itu ya programming ya. Bagaimana kita memodelkan atau mencari kiasan. Next dulu ya. Dalam istilah hukum, akresi berarti peningkatan tanah di semenjang tepi badan air yang dikeluarkan melalui air sedimen. Ini tidak berarti Anda harus belajar bagaimana membuat kode itu dikeluarkan dari air sedimen. Itu berarti Anda harus belajar bagaimana untuk menambah sistem perangkat lunak sedikit pada suatu waktu. Kata-kata yang lain yang berhubungan dengan pertamaan
tambahan berulang-ulang, adaptif, dan eksekusi. Tambahan merancang, membangun, dan pengujian adalah beberapa konsep pengembangan software yang paling kuat. Software construction, building software. Membangun software membutuhkan tahap-tahap dari perencanaan, persiapan, dan eksekusi. Perencanaan itu planning, di mana kita memiliki dokumen tentang bagaimana sistem itu akan bekerja. Nah, bagaimana hubungan antara sistem itu. Apakah jika diklik OK akan terjadi hal apa? Jika kita mengklik button B, apa yang akan terjadi? Gitu. Itu persiapan. Persiapan itu bisa dilakukan dengan software apa yang akan kita gunakan, bahasa apa yang akan kita gunakan, bagaimana cara kita membuatnya, dan eksekusi atau konstruksi. Sama halnya dengan dua ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini kita melihat gambar anjing dengan rumah anjing, dimana kita bisa menanamkan ya konstruksi dengan software. Jadi dengan bahasa yang sama, kita bandingkan dua gambar di sini ya. Di sini ada rumah anjing dan di sini ada rumah manusia. Ini sama-sama rumah, dan ibaratnya sama-sama dua aplikasi yang sama, hanya kompleksitasnya yang berbeda, itu rumah ini kecil dan rumah ini besar. Dan rumah manusia ini memiliki kamar, memiliki jendela, memiliki fungsi yang lebih banyak itu dibandingkan dengan rumah anjing. Jadi sudah tentu rumah ini akan jadi lebih mahal daripada rumah anjing. Dan rumah ini juga akan dibangun oleh orang yang banyak gitu. Bisa dilakukan oleh 10 atau lebih bahkan. Dan rumah anjing ini bisa dilakukan oleh sendiri. Rumah anjing ini pembuatannya cepat dan tidak perlu menggunakan skill yang mungkin sampai memeras otak gitu. Tidak sampai seperti itu. Namun itulah perbedaan dari dua rumah ini, yaitu jika persiapan kita kurang akan menjadikan sebuah aplikasi. Namun jika persiapannya kurang akan menjadi rumah anjing tersebut. Jika persiapannya lebih matang dan persiapan dan perencanaannya lebih matang, akan menghasilkan rumah manusia tersebut. Gitu. Next, applying software techniques di intellectual toolbox. Orang-orang yang mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan puluhan teknik, trik, dan mantra-mantra sihir. Teknik bukanlah aturan, mereka adalah alat-alat analisis. Sebuah pengrajin yang baik pun tahu alat tempat untuk pekerjaan dan tahu bagaimana cara menggunakannya yang benar. Nah, programmer juga di sini pasti dia sudah memiliki alur berpikir dalam suatu pekerjaan aplikasi tersebut ya. Jadi mereka sudah punya cara berpikir, dan seperti yang dikatakan sini, teknik bukanlah aturan. Teknik bukanlah aturan. Jadi teknik itu adalah suatu yang bisa dibilang, yang pasti teknik itu bukan sebuah kepastian yang harus kita lakukan gitu. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun orang yang berbeda-beda bisa melakukan dengan cara yang berbeda tentunya. Ya, sebuah pengrajin yang baik tahu alat yang tepat untuk pekerjaan itu dan tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Sama seperti yang telah saya katakan barusan, programmer itu memiliki bahasa yang berbeda. Dia bisa pakai C++, ataupun Java, ataupun Python, dan macam-macam bahasa yang lainnya. Ya. Dan software yang digunakan juga pasti berbeda gitu. Jadi itu tergantung pada programmer sendiri.
Programnya juga begitu, semakin banyak Anda belajar dengan programnya, semakin banyak mengisi otak peralatan dengan alat-alat analisis dan pengetahuan tentang kapan menggunakannya dan bagaimana menggunakannya dengan benar. Nah, next. Dalam perangkat lunak, konsultan kadang-kadang memberitahu Anda untuk membeli peranti lunak tertentu metode pengembangan dengan mengesampingkan metode lain. Istilahnya nggak jarang juga ya, tidak jarang juga programmer bisa banyak bahasa, banyak bisa menggunakan banyak aplikasi. Namun kadang konsultan juga memberitahu Anda untuk membeli software yang lain dengan yang tentunya mengesampingkan cara-cara yang lain kayak begitu. Padahal dalam beberapa kasus Anda akan kehilangan kesempatan menggunakan metode lain yang lebih cocok untuk masalah Anda saat ini. Misalkan anggap saja dalam membuat rumah anjing ya, yang simple. Buat rumah anjing, padahal kita lebih nyaman dan kita bisa lebih nyaman menggunakan palu. Sedangkan konsultan memberitahu Anda, palu itu mahal, gitu misalkan. Palu itu mahal. Kenapa kita nggak coba pakai batu yang lebih murah dan gampang dicari? Toh tujuannya untuk dengan tujuan yang sama gitu ya. Lalu memang caranya sama gitu, tapi palu itu kan bisa untuk mencabut paku ya, mencabut paku dan mengetokkan paku. Karena palu sedangkan batu hanya untuk mengetokkan batu. Contohnya seperti itu. Toolbox metafora membantu Anda untuk menjaga semua metode teknik dan dalam perspektif siap untuk digunakan bila diperlukan. Oke, lanjut ke bab 3, yaitu measure twice, cut once. Next. Pentingnya dari preposisi. Preposisi is required as a prior condition of something else, necessary or indispensable. Untuk noun, something that must be gained in order to gain something else. Jadi sesuatu yang harus kita cari gimana untuk mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Di dalam dunia programming kita tidak bisa memiliki hasil yang bagus selama gimana kalau perencanaannya kurang bagus ya. Poin ketiga, software testing hanya sebagian dari software quality assurance dan tidak dapat mendeteksi defect seperti dalam proses construction. Lanjut, meskipun banyak yang beranggapan di dunia IT modern, desain dan preparation tidak banyak membantu. Faktanya, risiko terbesar dialami oleh sebuah proyek IT adalah poor requirements dan poor planning. Nah, tidak semua programmer profesional mengerti pentingnya preparation dan kebutuhan lainnya sebelum masuk ke tahap konsumsi. Nah, dimana biasanya planning itu penting gitu. Planning itu yang merencanakan sesuatu itu penting sekali karena agar kita tidak meleset dari boundary yang kita buat sendiri. Misalnya aplikasi itu terbatas pada suatu sistem, misalkan Facebook gitu. Jadi kalau misalnya suatu sistem, suatu fungsi yang salah gitu, tujuan utamanya itu apa gitu, jika fungsinya itu meleset malah merugikan kita gitu. Jadi waktu pembuatan mundur, waktu konstruksinya jadi lebih panjang, lebih lama dan memakan uang yang lebih banyak tentunya. Yang ketiga, yang menyebabkan preparation menjadi kurang baik ialah kurangnya kemampuan programmer untuk melakukan bagian desain dari sebuah proyek dan adanya indikasi untuk selalu ingin masuk ke aspek teknisnya dengan cepat. Selain itu, kebanyakan bos di dalam perusahaan beranggapan bahwa proyek IT adalah intinya itu coding dan tidak menghargai usaha programmer dalam menyiapkan kebutuhan awal dari coding itu sendiri. Yang selanjutnya, appeal to logic. Proyek yang besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk planning, sedangkan proyek yang lebih kecil tidak.
Dari segi manajemen planning berarti memberikan waktu, sumber daya, dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk proyek. Dari segi teknik, planning berarti memahami apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya agar tidak menghabiskan sumber daya dengan salahnya. Tadi seperti yang sudah saya bahas. Apa itu analogi? Analogi. Proyek IT seperti halnya proyek bangunan dan proyek-proyek lainnya memerlukan dana dan tenaga kerja. Ya. Dan sebelum mulai untuk membangun akan lebih baik ketika mengetahui blueprint atau rencana terlebih dahulu. Arsitek IT membuat arsitektur dari requirement, desainer software membuat desain dari arsitektur, dan programmer membuat coding dari desain. Next. Nah, ini merupakan grafik dan data penelitian selama 5 tahun. Next. Capers Jones, determining the kind of software you're working on. Menentukan jenis software yang sedang kamu kerjakan. Capers Jones, Chief Scientist at Software Productivity Research, summarize 20 tahun software research by pointing out that he and his colleague has seen 40 different methods for gathering requirements, 50 variations in working on software design, and 30 kinds of testing applied to project in more than 700 different programming languages, kata Jones tahun 2003. Dalam kenyataannya, setiap proyek itu bersifat unik, dan memiliki pendekatan sendiri untuk proses pekerjaannya. Tentunya, seperti bab sebelumnya yang sudah saya bahas, tiap orang punya caranya sendiri-sendiri, punya pendekatannya sendiri-sendiri untuk proses pekerjaannya. Sama seperti kita masak, seorang masak gitu ya. Saya dengan passion sendiri, itu pasti cara masaknya berbeda. Mungkin menyiapkan mulai dari preparation sama planningnya pun berbeda gitu. Mungkin dari planningnya saya menyiapkan mie terlebih dahulu, menyiapkan panci, gitu, menyiapkan mangkok, sendok, garpu. Untuk saya sendiri mungkin dia mengecek kompor terlebih dahulu apakah gasnya ada atau tidak gitu. Jadi misalnya kan saya buat mie, saya mau memasak mie gitu, dan preparasi saya sudah lengkap, itu sudah sip gitu. Namun dari saya sendiri, dari programmernya sendiri gitu, dari yang masak itu ternyata kompornya nggak mau nyala. Nah, itu terdapat kesalahan, biasanya kesalahan perusahaan dalam membuat perusahaan IT itu ya terkadang seperti itu gitu. Banyak yang ceroboh. Lalu selanjutnya, dalam dunia IT modern yang menggunakan iteratif software lifecycle, terkadang kita beranggapan bahwa planning merupakan hal yang biasa dilewati atau sambil lalu gitu. Nyatanya setiap iterasi tersebut juga merupakan tahapan yang telah direncanakan juga. Beberapa key faktor untuk menentukan tipe proyek yang sedang dikerjakan adalah formalitas proyek, lingkungan teknis, kapabilitas staf, dan tujuan bisnis. Nah, beberapa pertimbangan untuk pendekatan yang lebih bertahap terhadap proyek IT itu ada requirement yang tidak berubah-ubah, ya, kebutuhan pada softwarenya tidak boleh berubah, harus konstan dan dalam boundary. Lalu yang kedua, desain mudah dipahami, harus pada mata kuliah IMK itu diajarkan bagaimana membuat desain yang baik gitu, yang user mudah memahaminya. Ketiga, tim developer sudah berpengalaman dengan proyek sejenis. Yang keempat, risiko proyek tidak besar. 5, berapa diprediksi untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, biaya untuk melakukan perubahan cenderung mahal. Oke, next. Beberapa pertimbangan untuk pendekatan yang lebih berorientasi terhadap proyek IT termasuk requirement sulit untuk dipahami dan bisa berubah, desain kompleks, tim developer belum berpengalaman dengan proyek sejenis, risiko proyek cenderung tinggi, tidak perlu diprediksi kemungkinan jangka panjangnya, biaya untuk melakukan perubahan tidak terlalu mahal. Okay, next. Problem definition prerequisite. Identifikasi masalah dilakukan sebelum mengajukan requirement, di mana identifikasi masalah merupakan pemahaman yang lebih mendalam dari proyek.
seperti yang ada di gambar di bawah. Mulai dari bawah problem definition, tentunya kita membuat software IT berdasarkan problem yang ada, berdasarkan masalah yang ada. Apa yang ingin kita buat agar lebih mudah pengerjaannya. Pertama kita pilih masalahnya apa dan di mana letak kesusahannya. Setelah menentukan problemnya, kita melihat kebutuhannya. Nah, jadi seperti saat membuat laporan ilmiah atau apa, biasanya kita mencari rumusan masalah dulu kan. Apa masalahnya itu, latar belakangnya kenapa kita membuat aplikasi ini, software ini. Lalu kita melihat apa kebutuhannya, apa yang kita perlukan, apa data yang kita perlukan. Lalu arsitektur, mendesain program itu seperti apa, dan construction, pembangunan. Lalu system testing, apakah ada bug atau semacamnya. Lalu selanjutnya feature improvement. Feature improvement itu tergantung nanti ada penambahan apa, seperti apa. Karena makin dari tahun ke tahun itu semua itu berkembang. Tentunya aplikasi juga berkembang dan problem pun menambah. Problem pun pasti bertambah, masalah pun pasti bertambah. Dan akhirnya pengembangan itu dilakukan lagi. Sampai akhirnya berlanjut terus. Next. Problem definition prerequisite. Definisi masalah selanjutnya berupa bahasa user dan definisi masalahnya. Dideskripsikan dari sudut pandang user. Tanpa definisi masalah yang baik, kita hanya akan mengusahakan effort kita dalam masalah yang salah. Dan usaha kita menjadi sia-sia. Nah, seperti gambar ilustrasi di bawah. Seperti ilustrasi di bawah gitu. Ini ada ceritanya, ada orang memanah dan targetnya, dan akhirnya dia off target gitu. Off target dan mengenai anjing. Mengenai anjing yang mungkin anjing lewat ya. Jadi jika memang tujuannya berbeda gitu, akan off target. Seperti yang sudah saya bahas tadi, boundary itu penting sekali. Batas pembuatan aplikasi itu kemana gitu, sampai mana. Batas pembuatan aplikasi itu harus kebutuhannya itu harus ada di dalam boundary, tidak boleh lewat. Agar ya yang sudah saya bahas tadi, materi, uang itu akan banyak habis karena waktunya melebar. Semakin lama, semakin waktunya uang akan semakin banyak habis begitu. Dan itu akan merugikan kita sendiri, merugikan perusahaan itu sendiri. Okay, next, requirement prerequisite. Requirement harus bersifat eksplisit karena dengan eksplisit user dapat mereview dan menyetujuinya. Ketika tidak eksplisit, programmer bisa melakukan perubahan dalam proses konstruksi. Requirement yang eksplisit dan jelas juga dapat mengurangi perdebatan. Tanpa dapat mendiskusikan requirement, kita mungkin bisa mengetahui masalah secara general, tapi tidak dapat mendiskusikan aspek spesifiknya. Pada kenyataannya, tidak ada requirement atau kebutuhan yang benar-benar stabil dalam pengertian proyek IT. Mengapa ini terjadi? Karena klien atau customer terkadang bukanlah orang yang paham dengan IT. Nah, dan tidak dapat menjelaskan apa yang mereka inginkan membutuhkan menggunakan bahasa teknis. Next. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain gunakan requirement checklist, pastikan semua anggota tim memahami biaya perubahan requirement, siapkan prosedur change control, gunakan pendekatan development yang mengakomodasi perubahan-perubahan. Terakhir, ketika memandang requirement selalu berubah-ubah dan tidak sekali, tinggalkan proyek tersebut. Okay, next. Software architecture is the high-level part of software design, the frame that holds the more detailed parts of the design. Kata Bashman, tahun 1996, Fowler tahun 2002, Best Clement dan Kansman. Best Clement, Kansman 2003, Clement 2003. Mengapa sebuah arsitektur termasuk dalam prekuisisi sebelum konstruksi? Karena kualitas arsitektur menentukan integritas konseptual dari sistem, di mana akan menentukan kualitas dari sistem itu sendiri.
problem lagi. Oke. Tanpa menggunakan arsitektur yang baik, kita memang bisa memiliki masalah yang benar, tapi memiliki solusi yang salah. Hal ini dapat berujung pada gagalnya konstruksi. Sebuah arsitektur IT dapat dikatakan baik jika mampu menyediakan informasi berikut pada programmer: program organization, major classes, data design, business rules, user interface, input and output, resource management, security, performance, scalability, interoperability, localization atau internationalization, error processing, fault tolerance, architectural feasibility of engineering, by feasible decision, reuse decision, change strategy. Next, amount of time spent on upstream prerequisites. The amount of time spent on problem definition, requirements, and software architecture varies according to the needs of your project. Generally, a well-run project devotes about 10 to 20% of its effort and about 20 to 30% of its schedule to requirements, architecture, and upfront planning. Oleh McConnell tahun 1998, Crouchen tahun 2000. Jika requirement tidak stabil pada proyek yang besar dan formal pertimbangkan untuk bekerja sama dengan sistem analis. Proyek kecil tidak formal, gunakan waktu secukupnya untuk menganalisa requirement dan planning. Jika requirement tidak stabil pada secara umum, perlakukan requirement seperti halnya layak proyek itu sendiri. Itu waktu untuk keseluruhan pengerjaan proyek setelah requirement sendiri itu selesai. Ketika mengalokasikan waktu untuk arsitektur software, gunakan pendekatan yang sejenis untuk mengerjakan requirement-nya. Jika memang proyek tersebut sedang dikerjakan tidak termasuk proyek yang familiar bagi tim kita, gunakan waktu yang cukup untuk mendefinisikan hal-hal detail. Untuk apa? Itu untuk mengurangi resiko dari hal yang bersifat tidak pasti atau yang berubah-ubah. Oke, lanjut ke bab 4, Key Construction Decision. Choice of Programming Language. Memilih bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman besar pengaruhnya terhadap produktivitas dan kualitas kode yang dihasilkan. Programmer akan lebih produktif ketika menggunakan bahasa familiar yang digunakan akan dia. Seperti kita biasanya ngobrol sama teman, kalau misalnya teman itu ya cuma ngertinya bahasa Jawa gitu. Dan saya sendiri biasanya mengobrol menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya mengerti maksudnya dia apa, tapi ketika saya ngomong nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menerjemahkan. Anggap saya hanya bisa Java, dia bisa C++. Kalau misalnya saya disuruh ngerjain buat pakai C++, saya pasti nggak bisa gitu. Lanjut, programmer yang bekerja menggunakan bahasa pemrograman level tinggi dapat memperoleh produktivitas kualitas lebih tinggi. Ketiga, the Sapir-Whorf hypothesis says that your ability to think a thought depends on knowing words capable of expressing the thought. If you don't know the words, you can express the thought, and you might not even be able to formulate it. Whorf, 1956. Next, beberapa bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan sekarang. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk digunakan secara umum berbasis Pascal. Yang lainnya yaitu assembly, bahasa pemrograman tingkat rendah, di mana setiap segmennya menjuruskan pada instruksi mesin. Pada sifatnya spesifik, assembly banyak digunakan pada prosesor. Programmer menghindari assembly kecuali untuk memaksimalkan kecepatan eksekusi dan ukuran kode. C, untuk programmer sendiri C itu sudah asing ya. Bahasa kelas menengah yang digunakan secara umum untuk Unix operating system OS Unix. C memiliki beberapa high level feature seperti struktur data, struktur control flow, machine independence, dan kesimpulan operator. Next, C++, object oriented language yang ditemukan pada C. Sebagaimana namanya, dari C memiliki kelas polymorphism, exception handling, template, dan type checking. Ada C yang lain, ada COBOL, ada Fortran. Pemilihannya tergantung minat, tergantung kita belajarnya kemana gitu. Walaupun algoritmanya ya sama, tapi kalau bahasanya udah berbeda, kita pasti nggak bisa ngerjainnya gitu. Nah, ada Java, ada JavaScript,
Ada Perl, ada PHP, ada Python. Ada SQL dan Virtual Basic. Itu aplikasi programming. Next. Ini tabel, ada kind of program. Jadi tergantung misalnya program kita mau buat programnya seperti apa gitu. Ada command line processing, cross platform development, database manipulation, dan bla 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 yang lainnya. Itu base language-nya sudah ditentukan sendiri apa yang terbaik untuk membuat program tersebut. Dan ada yang harus aplikasi yang harus ada yang bahasa yang harus kita hindari untuk membuat aplikasi atau program ini. Bukan aplikasi ya, program. Programming convention. Programming convention adalah satu parameter khusus untuk menyamakan pendapat antar programmer dalam satu tim, termasuk nama, variabel, nama kelas, rutin, formatting, dan commenting. Tanpa adanya koordinasi yang jelas antar tim, proyek yang dibuat akan menjadi sebuah kode acak dan abstrak yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebelum konstruksi dimulai, pastikan semua anggota tim memahami programming convention yang akan digunakan, karena sekali sudah tertulis menjadi kode akan sulit lagi merubah convention yang digunakan. Your location on the technology wave. Di dalam lingkungan teknologi baju sekarang ini, kita bisa mendapati benefit dan mendapati keuntungan dari infrastruktur software development. Lingkungan lead wave yang kita tempati sekarang memiliki banyak pilihan bahasa pemrograman, dari checking yang komprehensif, tools dan untuk debug yang powerful, dan optimasi performa yang otomatis dan terpercaya. Dibandingkan zaman awal mula era programming dulu, kini sekarang kita sebagai programmer yang modern ya, udah bisa mudah dengan banyak otomasi dan bahasa yang lebih advance. Tools yang ada juga udah terintegrasi, jadi kita bisa mengerjakan user interface, database, report dan logika bisnis dari sebuah satu environment. Ketika mengalami permasalahan sekarang di internet sudah banyak frequently asked questions dan online course atau classes yang menyediakan bantuan pada programmer. Jadi sekarang udah nggak zamannya gitu, bukan zamannya lagi seorang programmer pemula untuk beralasan nggak bisa ngoding, nggak bisa apa. Ya walaupun saya sendiri masih lemah ya ngodingnya, tapi banyak yang sudah menyediakan layanan untuk kita belajar programming gitu. Lanjut, selection of major construction practices. Bagian dari persiapan konstruksi adalah memutuskan mana dari banyak praktis yang tersedia dan yang akan digunakan. Beberapa proyek menggunakan pair programming dan pengembangan menggunakan tes terlebih dahulu, tapi ada lainnya yang menggunakan solo development dan inspeksi formal. Manakah yang lebih baik diterapkan? Kembali lagi pada jenis proyek yang sedang dikerjakan. Selection of major construction practices. Checklist berikut adalah salah satu contoh yang bisa digunakan untuk menentukan praktek konstruksi. Itu ada contohnya. Pada coding ada have you defined coding convention for names, comments, and formatting. Lalu ada have you defined specific coding practices that are implied by the architecture, such as how error condition will be handled, how security will be addressed, and so on. Nah, lalu yang ada juga have you identified your location technology wave and adjust your approach to match if necessary. Have you identified how long bro. Jadi di sini kalau misalnya udah salah satu udah selesai gitu, kita centang checklist. Jadi kayak seperti reminder gitu. Next. Nah ini salah satu yang lainnya juga. The programmers write test cases for their code before writing the code itself. Next. Nah ini ada lagi yaitu pada tools, bagian tools, have you selected a revision control tool, have you selected a language version or compiler version, nah bla 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 ya. Oke. Sudah habis video untuk kali ini. Bab 1 sampai bab 4 telah berakhir. Terima kasih telah menonton, dan maaf ya ada banyak kesalahan maksud, arti, dan cara pengucapan dan bahasa yang kurang formal. Terima kasih dan maaf.
Baik, sampai jumpa.